Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Juta Jalan. Pada video-video sebelumnya, saya telah membahas tentang metode fenomenologi, etnometeorologi, dan etnografi. Nah, pada video kali ini saya juga akan membahas tentang metode hermeneutika. Dan sebelum lanjut, teman-teman jangan lupa untuk subscribe, like, and comment ya. Hermeneutika adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang interpretasi makna. Nama hermeneutika diambil dari kata kerja dalam bahasa Yunani yaitu hermeneun, yang berarti menafsirkan, memberi pemahaman, atau menerjemahkan. Jika dirunut lebih lanjut, kata kerja tersebut diambil dari nama Hermes atau dewa pengetahuan dalam mitologi Yunani yang bertugas sebagai pemberi pemahaman kepada manusia terkait pesan yang disampaikan oleh para dewa-dewa di Olympus. Fungsi Hermes adalah penting sebab bila terjadi kesalahpahaman tentang pesan dewa-dewa, akibatnya akan fatal bagi seluruh umat manusia. Hermes mampu menginterpretasikan atau menyandur sebuah pesan ke dalam bahasa yang digunakan oleh pendengarannya. Sejak saat itu, Hermes menjadi simbol seorang duta yang dibebani dengan sebuah misi tertentu. Berhasil tidaknya, misi itu sepenuhnya tergantung pada cara bagaimana pesan itu disampaikan. Oleh karena itu, hermeneutika pada akhirnya diartikan sebagai proses mengubah suatu atau situasi ketidaktahuan menjadi mengerti. Sebagai istilah ilmiah, hermeneutika diperkenalkan pertama kali sejak munculnya buku dasar-dasar logika, yaitu Perihermeneis karya Aristoteles. Sejak saat itu pula, konsep logika dan penggunaan rasionalitas diperkenalkan sebagai dasar tindakan hermeneutis. Konsep ini terbawa pada tradisi beberapa agama. Ketika memasuki abad pertengahan atau medieval age, hermeneutika diartikan sebagai tindakan memahami pesan yang disampaikan Tuhan dalam kitab sucinya secara rasional. Dalam tradisi Kristen, sejak abad 3 Masehi, gereja yang kental dengan tradisi peripatetik menggunakan konsep tawaran Aristoteles ini untuk menginterpretasikan Alkitab. Sedangkan dalam tradisi filsafat Islam, ulama kala menggunakan istilah takwil sebagai ganti dari hermeneutika untuk menjelaskan ayat-ayat mutasyabihat. Ketika Eropa memasuki masa pencerahan dari akhir abad 18 Masehi sampai awal 19 Masehi, kajian-kajian hermeneutika dilakukan pada abad pertengahan dinilai tidak berbeda sama sekali dengan upaya para ahli filologi klasik. Ada 4 tingkat interpretasi yang berkembang pada abad pertengahan, yaitu 1. Literal eksegesis, yang kedua alegoris eksegesis, yang ketiga tropological eksegesis, dan yang keempat eskatologis eksegesis, direduksi menjadi literal dan gramatikal eksegesis. Pemahaman ini diawali oleh seorang ahli filologi yang bernama Ernesti pada tahun 1761 dan terus dikembangkan oleh Friedrich August Wolff dan Friedrich. Hermeneutika kemudian keluar dari disiplin filologi, bahkan melampaui maksud dari 4 tingkat interpretasi abad pertengahan. Ketika Schleiermacher mengatakan bahwa proses interpretasi jauh lebih umum daripada sekedar mencari makna dari sebuah teks. Ia kemudian menjadikan hermeneutika sebagai disiplin filsafat yang baru. Hal tersebut disetujui dan dikembangkan oleh Wilhelm Dilthey di ujung abad 19 Masehi. Ia memandukan konsep sejarah dan filsafat serta menjauhi dogma metafisika untuk melahirkan pemahaman yang baru terhadap hermeneutika. Ia kemudian memahami bahwa proses hermeneutika adalah suatu yang menyejarah hingga harus terus-menerus berproses dari setiap generasi.
Walaupun melahirkan pemahaman yang tumpang tindih, hubungan keilmuan yang dinamis akan sangat berperan untuk menyatukan kembali pemahaman dalam sudut pandang yang bersifat objektif. Hal yang perlu diperhatikan dalam menginterpretasi abad 20 Masehi ditandai sebagai era postmodern dalam sejarah filsafat barat. Fenomenologi lahir sebagai paham baru yang meraba dunia hermeneutika, yaitu adalah Martin Heidegger yang mengatakan bahwa proses hermeneutika merupakan proses pengungkapan jati diri dari permasalahan eksistensi manusia yang sesungguhnya. Usahanya mendapat respon positif dari Hans-Georg Gadamer yang kemudian memadukan hermeneutika Heidegger dengan konsep estetika. Keduanya sama-sama sepakat bahwa yang ada berusaha menunjukkan dirinya sebagai melalui tindakan yang dilakukan oleh manusia, terutama bahasa. Secara lebih luas, hermeneutika didefinisikan oleh Zygmunt Bauman pada 1978 sebagai upaya menjelaskan dan menelusuri pesan dan pengertian dasar dari sebuah ucapan atau tulisan yang tidak jelas, kabur, remang-remang, dan kontradiktif yang menimbulkan kebingungan bagi pendengar atau pembaca. Secara lebih aplikatif, terminologi kata hermeneutika ini menurut V. Budi Hardiman bisa didefinisikan dalam 3 hal, yaitu 1. Mengungkapkan pikiran secara dalam, kata-kata menerjemahkan dan bertindak sebagai penafsir. Yang kedua, usaha mengalihkan dari suatu bahasa asing yang maknanya tidak diketahui ke dalam bahasa lain yang bisa dimengerti oleh pembaca. Dan yang ketiga, pemindahan ungkapan pikiran yang kurang jelas diubah menjadi ungkapan yang jelas. Sebagai metode penafsiran, hermeneutika tidak saja berurusan dengan teks yang dihadapi secara tertutup, tetapi juga penafsiran teks itu membuka diri terhadap teks-teks yang melingkupinya. Richard E. Plummer menyebutnya sebagai mempertimbangkan horizon-horizon yang melingkupi teks tersebut, yakni horizon teks, horizon pengarang, dan horizon pembaca. Alasannya, pendapat dengan Fakhruddin Faiz sebagai berikut. Dengan mempertimbangkan 3 horizon tersebut, diharapkan suatu upaya pemahaman atau penafsiran yang menjadi kegiatan rekonstruksi dan reproduksi makna teks, yang di samping melacak bagaimana suatu teks itu dimunculkan oleh pengarangnya dan muatan apa yang masuk dan yang dimasukkan oleh pengarang dalam teks yang dibuatnya, juga berusaha melahirkan kembali makna tersebut sesuai dengan situasi kondisi saat teks tersebut dibaca atau dipahami. Dengan kata lain, sebagai sebuah metode penafsiran, hermeneutika memperhatikan 3 hal, sebagai komponen pokok dalam upaya penafsiran, yaitu teks, konteks, kemudian melakukan upaya kontekstualisasi. Dalam perkembangannya, hermeneutika mengalami perubahan-perubahan kronologi perkembangan, pengertian, dan pendefinisiannya dengan lengkap diungkapkan oleh Richard E. Plummer dalam bukunya Hermeneutic Interpretation Theory in Schleiermacher, Tiltey, Heidegger, and Gadamer, yang diterjemahkan oleh Musnur Heri menjadi hermeneutika teori baru mengenai interpretasi. Dalam buku tersebut, Richard E. Plummer membagi perkembangan hermeneutika menjadi 6 kategori, yakni 1. Hermeneutika sebagai teori penafsiran kitab suci. Yang kedua, hermeneutika sebagai modal filologi. Yang ketiga, hermeneutika sebagai pemahaman linguistik. Dan yang keempat, hermeneutika sebagai fondasi dari ilmu kemanusiaan.
Yang kelima, hermeneutika sebagai fenomenologi desain, dan yang keenam, hermeneutika sebagai sistem interpretasi.